Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil ma'bud, wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syakiyyin wa mas'ud. Amma ba'du. Para habaib, para kiai, para alim ulama, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, wabil khusus Janabil Karim Ibnil Karim Maulana wa murabbi ruhina Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya atalallahu umrahu wa adama sawabigha ni'amihi alaihi, amin Allahumma. Bapak-bapak pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, wabil khusus Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono beserta ibu yang saya hormati, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini untuk bersama-sama menghormat hari kelahiran junjungan dan kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali banyak saudara-saudara kita yang masih di jalan mengalami kemacetan, ada yang 8 jam, ada yang 9 jam, ada yang dari tadi malam sampai pagi ini atau siang ini baru sampai, tapi dengan niatan yang begitu besar, himmah yang begitu besar untuk menghadiri acara maulid ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan yang besar. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana-mana kita lihat banjir dan banyak hujan turun di mana-mana, banjir di mana-mana. Saya ditanya oleh orang, Habib, kenapa ini banjir kok banyak begini? Saya jawab, ini karena salah kamu sekalian. Ketika malam tahun baru, langit kau serang pakai mercon. Betul? Malam tahun baru, langit diserang pakai apa? Mercon, kembang api kayak begitu banyaknya, bermiliar-miliar dihamburkan percuma. Sekarang langitnya balas dendam. Kita diserang pakai air. Saya bilang untung pakai air lah, kalau pakai mercon nyerangnya. Masya Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita semuanya, yang dijadikan teladan bagi kita semuanya, memberikan contoh bagi kita bagaimana kita menyambut sesuatu dan bagaimana kita melepas sesuatu, bagaimana kita mengerjakan sesuatu dan bagaimana kita mengakhiri sesuatu yang kita kerjakan. Nabi memberikan pelajaran, setiap mau memulai apa-apa dan mengakhiri apa-apa pasti berdoa. Bangun tidur berdoa, mau masuk kamar mandi berdoa, keluar dari kamar mandi berdoa, mau makan berdoa, selesai makan berdoa, pakai pakaian berdoa, keluar dari rumah berdoa, naik kendaraan berdoa, turun dari kendaraan berdoa, sampai di tempat yang dituju berdoa, selesai mengerjakan urusan berdoa, balik lagi ke rumah berdoa, sampai mau sare kembali juga apa? Berdoa. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Allah memberikan contoh, begini kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini kehendak Allah disampaikan melalui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau hal sesuatu kita kerjakan sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kita kerjakan insya Allah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau akhir tahun kok kita berdoa, awal tahun kita berdoa, insya Allah hal-hal yang gak baik akan tersingkir. Akhir tahun menyongsong awal tahun, mercon yang ada di mana-mana. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan yang demikian ini akan kita rubah setelah kita tahu tuntunan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita berdoa mohon kepada Allah di akhir tahun, donga akhir tahun, pada awal tahun, doa awal tahun.
Doa akhir tahun intinya apa? Doa akhir tahun intinya kita mohon kepada Allah supaya perjalanan kita tahun-tahun yang lalu, kalau ada hal yang nggak benar, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hal-hal yang benar yang baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa minta diampunkan? Karena perjalanan kita ke depan ini, kalau dosa-dosa kita tidak diampunkan oleh Allah, perjalanan kita ke depan ini akan berat dikendoli oleh dosa-dosa kita. Naudzubillahi min dzalik. Maka dengan kita mohon ampun kepada Allah, yang gendoli perjalanan kita ini akan hilang, dan insya Allah perjalanan ke depan akan baik, berkah dan manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kenapa kita mesti minta amal kita dikabulkan oleh Allah? Karena kalau amal kita itu tidak dikabulkan oleh Allah, betapapun besarnya amal kita, tidak ada manfaatnya di hadapan Allah, dan tidak akan bermanfaat buat diri kita. Sekecil apapun lek Gusti Allah ngabulno, akan besar manfaatnya buat kita. Amin Allahumma. Sedang amal perbuatan niku dereng tentu dikabulno. Tiang amal saya niku dereng tentu ditampi Gusti Allah. Ning nek dosa mesti. Amal mboten sah wonten, nek dosa ora sah ana. Mboten enten dosa mboten sah. Yang salat napa? Yang sholat kok ngangge apa? Celana sing dibeli dari sarung yang dibeli dari uang curian. Sholatnya tidak sah. Tapi nek onten tiang mabuk kok arake nyolong, napa iso dikandha mabuke rak sah? Mboten, justru berlipat ganda dosanya. Oleh karena itu, amal yang lalu kita mohon dikabulkan oleh Allah, amal yang tidak baik mohon diampunkan oleh Allah. Dan kemudian kita mohon di awal tahun supaya perjalanan kita ke depan Allah memberikan menjadi tahun-tahun yang penuh barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tuntunan Nabi bagaimana kita menyambut dan memulai awal tahun dan melepas tahun. Loh, itu kan tahun Hijriyah, bukan ini kan tahun baru, bukan tahun Hijriyah. Tahun yang kita pakai, walaupun Masehi itu bukan penanggalan Islam, tetapi kita pakai dalam urusan kenegaraan, kita pakai dalam urusan kehidupan sehari-hari, sekolahan dan sebagainya kita pakai. Dia termasuk tahun yang kita pakai. Di akhirnya kita doa, di awalnya kita doa. Mudah-mudahan kita bisa merubah ini, karena ini dicontohkan oleh Rasul yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, dan Allah telah membentuk Kanjeng Nabi ini menjadi dalam bentuknya yang sempurna. Bahkan dalam banyak hal Nabi diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai pemberian nama Muhammad. Pemberian nama Muhammad ini nama yang istimewa. Nama Muhammad niki dereng nate dienggo oleh manusia siapapun sejak zaman Nabi Adam sampai pada masa itu. Nggih, khusus kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, sampai nama mawon dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Dereng nate onten tiang sepah yang memberikan nama anaknya Muhammad. Belum ada orang yang memakai nama Muhammad, nama itu disimpan padahal sudah tertulis di pintu surga, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kok ya nggak ada para nabi yang memberikan nama anaknya Muhammad atau memberikan nama cucunya Muhammad. Seolah-olah nama ini disimpan oleh Allah, diperuntukkan khusus bagi hambanya yang terkasih, bagi hambanya yang termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi ni wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi al-jami wa daraji wajhuka al-maymun hujjatuna yawma ta'tin nasu bil hujaji ya Rasul. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sampai asma mawon, jeneng mawon, nama saja dikhususkan oleh Allah. Ini menjadikan Rasul napa? Manusia yang luar biasa.
Karena itu kalau zaman sekarang kok ada orang mengatakan jangan dibesar-besarkan itu Rasulullah, jangan dibesar-besarkan itu Nabi Muhammad, dia adalah manusia biasa. Oh, manusia biasa dalam pengertian apa? Kalau Kanjeng Nabi manusia biasa, lalu kalian yang mengatakan itu manusia opo? Shallu ala Nabi, shallu ala Nabi. Kalau hanya dilihat dari fisiknya, tangannya dua, kakinya dua, matanya dua, telinganya dua, ya tidur, ya makan, ya minum, ya sama kurang lebih dengan kita. Itu pun hanya bentuknya, tetapi cara kerjanya anggota tubuh Allah juga memberikan kekhususan. Salah satu contoh apa? Rasulullah SAW Kanjeng Nabi itu kalau tidur dikatakan al-ainani yanamani wal qalbu yaqdhan. Kedua matanya terpejam, tetapi hatinya ingat melek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, mata terpejam, hati ingat. Kok dibilang manusia biasa? Apa ada di antara kita yang begitu? Mata terpejam, hati ingat. Kita ini mata melek, hati lali. Alhamdulillah. Matanya mendelik, hatinya apa? Lupa. Ini Nabi matanya terpejam, hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah, asalnya Nabi ini adalah manusia biasa, lalu Allah memberikan keluar biasaan sehingga menjadi beliau bukan lagi manusia biasa tetapi manusia luar biasa. Shallu ala Nabi, shallu ala Nabi, yang di setiap kehadirannya selalu menyelesaikan masalah, tidak pernah membuat masalah. Di mana Nabi berada, di situ masalah clear. Ketika berada di dalam perut ibu, orang biasanya seorang wanita yang hamil ini selalu membawa rasa sakit, lemas-lemas, muntah-muntah. Ibunya Rasulullah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hamil bayi yang mulia ini tidak merasakan apa-apa. La tashku minhu alaman wala ilala. Shallu ala Nabi, shallu ala Nabi. Ketika berada di dunia pada masa masih bayi, bayi-bayi yang lainnya itu merepotkan orang yang mengasuh, tapi Nabi tidak merepotkan, justru membawa keberkahan dan penyelesaian masalah di mana saja Kanjeng Nabi itu berada. Ketika berada di tangan Halimatus Sa'diyah, akan dibawa pulang oleh Halimah ke desanya di daerah Bani Sa'ad. Halimah yang ketika berangkat dari Mekah, dari desanya menuju ke Mekah, ke rumahnya Rasulullah ini, merasakan panasnya tanah Arab yang kayak begitu. Tapi ketika menggendong bayi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah pulang ke rumahnya, ke desanya, tidak merasakan panas sama sekali. Bahkan setiap Halimah melangkah ke sini adem, melangkah ke sini adem. Ketika melihat di atas selalu mega memayungi di mana Halimah itu bergerak bersama dengan dia menggendong bayi yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallu ala Nabi, shallu ala Nabi. Kalau Halimah ini capek di dalam perjalanan dengan menggendong bayi yang mulia ini, dia bersandar ke pohon, pohon yang kering kena panasnya tanah Arab yang kayak begitu, dibikin bersandar oleh Halimah dengan menggendong bayi yang mulia. Apa yang terjadi? Ihdarrat liwaktihi, seketika itu juga menjadi hijau. Shallu ala Nabi, shallu ala Nabi. Ketika sampai ke rumah Halimah, bayi yang mulia ini ada di rumah Halimah untuk disusuin dan diasuh oleh Halimah. Halimah berangsur-angsur kehidupannya berubah, rumahnya menjadi berwibawa dan bercahaya. Kambingnya yang kurus-kurus menjadi gemuk, kambingnya yang kurus menjadi gemuk. Semuanya terjadi perubahan yang positif dalam kehidupan Halimatus Sa'diyah setelah berada bayi itu di dalam rumahnya Halimatus Sa'diyah. Sampai tetangga-tetangga ini berbisik-bisik, Halimah kok begitu ya, dulu begini sekarang kok begitu. Ketika sudah di rumahnya itu ada putra almarhum Sayyid Abdullah dari Mekah, kok berubah Halimah ini, Masya Allah. Terjadilah bisik-bisik tetangga. Nah, bisik-bisik apa? Jadi kalau kita melihat itu, orang ngerasani tetangga ini sudah ada dari sejak zaman Kanjeng Nabi masih kecil, maka jangan dihilangkan. Ya, kita kembangkan terus itu, biar semakin remek. Dan ketika itu Pak Lurah, kepala suku, melihat apa yang diomongkan oleh warganya ini, bahwa terjadi perubahan yang hebat di dalam rumahnya Fatimah, setelah di dalamnya ada bayi putra Sayyid Abdullah dari Mekah. Pak
Pak Lurah berpikir, bagaimana kalau bayi itu saya pinjam untuk saya mohon kepada Allah, saya buat tawassul supaya desa dan lingkungan saya yang sudah lama tidak ada hujan ini Allah memberikan hujan sehingga kehidupan itu kembali normal. Kalau di Arab sana jarang hujan jadi minta hujan, kalau di sini ya begini ini ya. Karena sering diserang pakai mercon, balas itu langitnya ya. Minta hujan. Bagaimana kalau bayi itu saya pinjam? Pak Lurah bilang kepada Halimatus Sa'diyah, ya Halimah, ini warga mengatakan kok demikian dan melihat panjenengan berubah setelah bayi yang mulia dan bawa berkah ini ada di rumahmu. Bagaimana kalau bayi ini saya pinjam? Bagaimana kalau bayi ini saya pinjam? Saya buat berdoa kepada Allah supaya desa yang sudah lama tidak turun hujan ini Allah menurunkan hujan. Apa kata Halimah? Monggo Pak Lurah, kalau untuk kepentingan orang banyak, monggo, rela saya. Masya Allah, Allah tidak salah memilihkan Halimah untuk menyusui bayi Rasulullah. Kenapa? Halimah adalah orang yang lebih mementingkan kepentingan umat ketimbang kepentingan pribadi. Saya bayangkan seandainya itu berada di tangan kita, mungkin kita akan bilang, boleh Pak Lurah asal sewa tiap jam berapa. Masya Allah, anjen wis akeh sing motodu alhamdulillah, rela mengorbankan apapun demi untuk kepentingan apa? Umat. Maka bayi itu kemudian dibawa oleh Pak Lurah di lapangan, dikumpulkan warganya. Bayi itu dijadikan, diambil berkahnya, diangkat ke langit dengan Pak Lurah berdoa, Allahumma bihormati hadzal maulud ala ma saqaitana. Ya Allah, dengan kemuliaan bayi ini turunkan hujan untuk umat ini ya Allah, untuk masyarakatku ini ya Allah. Dan diceritakan bayi ini belum diturunkan dari atas langit sudah mendung. Bayi ini belum dimasukkan kembali ke rumahnya Halimah, hujan sudah turun dengan deras sekali. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, di mana Nabi berada selalu keberkahan itu turun. Di mana Nabi berada selalu masalah itu selesai. Maka kita ketika membaca sholawat nariyah, tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil wa tuqda bihil wa tunalu bihil wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Dari secuplik kisah perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, belum nanti ketika masa muda beliau menyelesaikan konflik antar suku dalam pemindahan Hajar Aswad, belum, dan seterusnya kita bisa mengambil kesimpulan di mana Rasul berada, di situ keberkahan akan diturunkan oleh Allah. Di mana Rasul berada, di situ masalah-masalah akan diselesaikan oleh Allah, karena beliau dijadikan oleh Allah penyelesai masalah, bukan orang yang membuat masalah. Maka seyogyanya, seharusnya, semestinya kita umatnya yang cinta kepada beliau, sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Kita umatnya yang cinta kepada beliau juga demikian. Di mana kita berada, ayo kita membawa keberkahan buat lingkungan kita. Di mana kita berada, ayo kita bisa ikut menyelesaikan masalah. Dan bukan di mana kita berada, justru di situ akan timbul apa? Masalah. Na'udzubillahi min dzalik. Setiap tahun kita memperingati ini, setiap malam Senin kita membaca maulid, setiap hari kita membaca maulid. Dan maulid ini semua berisi sejarah perjalanan Rasul Muhammad SAW. Mau yang dibaca Al-Barzanji, mau dibaca Ad-Diba, mau dibaca Azab, mau dibaca Burdah, mau dibaca Simtud Duror, mau dibaca Diyaul Lame, sedoyo nyeritakno lelampahane Kanjeng Nabi. Sallu ala Nabi. Bila nek ana wong takon, lah maulid sing semonten kathah niku sing sae sing pundi? Nggih sae kabeh. Lah sing paling sae sing pundi? Ah paling kabeh. Lho paling kok kabeh ya khusus maulud. Lah sing elek sing pundi? Sing elek niku nek ana wong mauludan dhek kakean mulut. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Nek ana wong mauludan dhek napa? Nah, maka hati-hati jamaah yang dimuliakan Allah. Pada zaman sekarang ini muncul aliran yang macam-macam, muncul cara berpikir yang macam-macam, yang kadang-kadang nggak pas dengan model pemikiran kita. Maulud nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Pada saatnya adalah maulud nggak boleh, pada saatnya adalah ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nanti bukan hanya mengganggu akidah kita, tetapi juga akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Nanti menghormat bendera pusaka, syirik.
Menyanyikan Indonesia Raya syirik. Loh, saya tanya, lah kenapa kok syirik? Lah itu tanahku, negeriku, kok kau akuin negerimu, tanahmu? Itu kan punya Allah. Cara berpikirnya gak bener. Ya, tanahku, negeriku, itu punya Allah, kok kamu akuin tanahku, negeriku? Itu namanya syirik. Masya Allah. Kalau cara berpikir demikian ini berkembang terus, rusak negara kita, rusak agama kita. Maka di mana-mana saya mengatakan, sampean kok dikaruniai rizki yang banyak oleh Allah. Amin. Amin. Boleh bangun rumah yang baru, boleh beli mobil yang baru, boleh punya gelang, cincin, kalung, semuanya baru. Tapi kalau dalam urusan agama, ojo melok sing anyar-anyar. Nggih. Nggih. Omah kena anyar, motor kena apa? Gelang, cincin, kalung, semuanya kena apa? Tapi untuk urusan agama ojo melok sing napa? Wis melok sing pun nonton niki mawon, sing kita kepada agama kita junjung tinggi, kita gendong tenanan, kepada negeri kita niki kita bela tenanan. Lho tenggene maulid niku sampean delok. Yang nek maca maulid niku awali doa kemudian menceritakan sejarah Nabi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warda 'anil masyayikh, ya Rabbi. Ya Allah, limpahkanlah selalu senantiasa rahmatmu kepada kanjeng Nabi Muhammad. Ya Allah, berikanlah, limpahkanlah ridhamu kepada para masyayikh. Bukan hanya masyayikh yang masih hidup, juga yang sudah wafat. Sebab kita tidak mengenal istilah penghormatan terakhir, kita nggak kenal. Peristirahatan terakhir, oh orang ke kubur kok peristirahatan terakhir. Sementara para takziah mengantarkan almarhum menuju peristirahatan terakhir. Lu kubur itu transit. Napa? Bukan peristirahatan terakhir. Peristirahatan terakhir niku fil jannah fi daris salam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kita tidak mengenal penghormatan terakhir. Kadang kita mendengar para pelayat datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Loh, kalau sudah terakhir berarti setelah itu enggak kita hormati lagi. Enggak, hidup kita hormati, sesudah wafat juga kita apa? Hormati. Hidup kita juga tabarruk, sesudah wafat kita juga tabarruk. Hidup kita muliakan, sesudah wafat juga kita muliakan dengan kita kirim doa, kita kirim Fatihah, kita tawassul. Donopo tekan niku doa yang dikirim itu kepada orang yang sudah meninggal. Tekan sing kono ora tekan sapa. Apa dalilnya? Kula mboten gadah dalil, ning kula gadah bukti. Ya ono ya ini kula tahlil ya ora tau dibalikno. Berarti napa? Berarti napa? Alhamdulillah. Kira-kira yang mboten tekan lah mesti dibalikno wong malaikat ki jujur. Gitu wae. Oh, ngoten-ngoten niku selalu napa? Ono wong dikir Habib itu kenapa itu orang-orang NU, para habaib, para kiai, para ahli thariqah nek dikir kok pakai geleng begini? Ilmu. Saya bilang, wong geleng karepe dhewe kok sampean gegeran apa? Arep ngene ya kena. Ngene ya ora apa-apa. Emang masalah buat lo? Lah nek zikir kalau ngantemi sebelahe lah beda. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah astagfirullahaladzim. Itu masalah buat ini zikir kalau ngene karepe dhewe kok emang masalah buat. Nah, maka model-model yang demikian sekarang banyak berkembang di mana-mana. Lalu saya ingatkan, ojo melok sing anyar-anyar. Sudah, apa yang kita ditinggali oleh para masyayikh, oleh para kiai, oleh para habaib, guru-guru kita, ojo pernah sampean tinggal. Nopo? Molimo. Napa? Loh, lah molimo niku lak perbuatane wong yaknah. Oh ya enten molimo yaknah, enten molimo nah. Lah molimo yaknah niku main minum madat maling madon. Lah molimo nah yang kita tidak pernah boleh meninggalkan kapanpun, dimanapun, dalam kondisi yang kayak apapun. Napa? Maulud, manakib, mauidah, bariku mangan terus mulai.
maulud, manakib, mauidhah. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Maulud ben kita tambah kenal, tambah cinta datang Kanjeng Nabi. Manakib kita membaca riwayat perjalanan para orang-orang yang mengikuti jalannya Kanjeng Nabi, para aulia, para ulama, para sholihin. Mauidhah menyampaikan ayat-ayat Allah supaya sing lali dadi eling, sing bingung dadi mantep, sing gak ero dadi roh. Bariku terus napa? Bar mangan terus napa? Mangan terus napa? Mangan terus napa? Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Di dalam maulid dibaca doa bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk keluarga kita, bukan hanya untuk golongan kita, tapi untuk seluruh umat manusia. Yo negara, yo bangsa, yo umat Islam sedunia didoakan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi hifdzanak wa amanak, ya Rabbi. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, panjenengan reksa kita niki ya Allah. Panjenengan paringi keamanan kita niki ya Allah. Ya diri kita, ya keluarga kita, ya bangsa dan negara kita. Gila bangke? Gila bangke? Kita selalu berdoa. Insyaallah doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah nek ana wong kandha, lah nyatane kita sih wonten bencana-bencana atau sih wonten ngeten-ngeten. Jadi ini didongakno, lho kok ya isih wonten kados ngoten. Lah sampean jawab, lah wong wis didongake wae isih kaya ngene. Lah apa meneh nek gak ana donga, ae iso la ya mutu wala yahya, wis gak mutu ngentekno biaya. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Inilah para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kita di majlis ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda mahabbah cinta kita datang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bertitip cinta kita datang bangsa dan negara niki. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mudah-mudahan Habib Lutfi yang menjadi sebab kumpulnya kula panjenengan teng majlis niki senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umurnya, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaram yang terhormat dan yang selalu saya banggakan, Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu, semoga beliau diberi oleh Allah kekuatan zahiran wa batinan dalam membimbing, memimpin, mengayomi umat dan bangsa ini. Tidak terlepas yang saya banggakan, yang saya hormati Bapak Menteri, para Menteri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena waktunya terlalu singkat, dan bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu saya banggakan karena para beliau tidak bisa kita ragukan adalah para beliau adalah tulang punggung bangsa. Kekuatan NKRI, kekuatan cinta tanah air tidak terlepas adalah di pundak-pundak para beliau, dan kami 100% yang akan membackup penuh untuk NKRI. Setuju? Betul? Ayo ikut saya, mau ndak? Betul? Betul? Demi Allah yang keras, saya bangsa Indonesia akan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan akan menepis segala sesuatu yang akan menggoyahkan kekuatan NKRI. Terima kasih, itu bangga saya sekali. Setuju? Setuju. Alhamdulillahirabbil alamin.
Saya kurang orang 5 menit kira nih. Kurang. Nanti beliau biar panjang menuntaskan ini. Kemarin kita ulama sudah kumpul dengan Kapolri, Bapak Kiai Kapolri, Bapak Kiai Sutarman, dan Bapak Kiai Muldoko. Karena kumpulnya dengan ulama, ya kita panggil Kiai. Setuju? Oh. Nah, kalau Bapak Presiden kita baik Kiai. Kita hantarkan beliau sampai ke ujung penghabisan. Kita dukung sepenuhnya. Setuju? Coba anak-anak kita, murid-murid kita, saudara-saudara kita, cinta tanah airnya luar biasa, keindahan yang luar biasa. Dari itu kesempatan yang baik ini saya mengucapkan ahlan wa sahlan atas kerawan Bapak Presiden bersama Ibu dan Bapak-bapak para menteri, Bapak Panglima, Bapak Kapolri. Untuk saya khususnya kami warga Pekalongan adalah mendapatkan satu kehormatan yang luar biasa. Tapi tidak ada artinya banyak orang yang mengatakan mengucapkan syukur alhamdulillah, tapi tidak bisa mensosialisasikan, tidak bisa mengaplikasikan makna syukur yang sebenarnya. Kalau ucapan alhamdulillah terlalu banyak, matur nuwun banyak, tapi kita dituntut kalau kita bangga dan mensyukuri sebagai bangsa, baik bangsa Indonesia, apa yang harus kita lakukan untuk tanda bukti kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Man lam yashkurinas lam yashkurillah. Maka dari itu saya mohon dengan hormat fatwa arahan dari seorang yang saya banggakan, Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang pada siang hari ini kita bertatap muka. Semoga bertatap muka ini tidak hanya di dunia belaka, tapi akan mencapai di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak. Walaupun cegatan-cegatan tok ora iso dawa-dawa, unek-uneke dawa ning cangkeme ora iso. Jadi payah karepe dhewe. Itulah keinginannya jane nek sak kaset. Nanti kalau sak kaset saya ingat nanti Pak Bapak kita sithik tok ini. Lah saya ndak mau, biar Bapak kita ini jelasake apa sih Indonesia itu. Apa sih masa ke depan Indonesia ini, apalagi kan menghadapi 2014. Kita tunjukkan tantangan kita yang paling berat 2014, mampu tidak kita menunjukkan bangsa yang berpancasilais atau tidak? Itu jawaban pada diri kalian semua. Tidak cukup kita jawab mampu, tidak perlu kalau tidak bisa membuktikan. Tunjukkan kalau kita mampu, tidak perlu kita jawab mampu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden yang sangat saya hormati, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, para pejabat sipil TNI Polri, dan tentu saja Habib Muhammad Lutfi bin Yahya selaku Sobil Bait dari acara pada sore hari ini, dan tak lupa Bapak Ibu semua yang hadir. Berbahagia sekali kita patut memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita kerawuhan song-song agung dari Republik ini, Bapak Presiden Republik Indonesia, dan yang dipilih adalah Pekalongan. Maka berbahagialah kita. Tentu sebagai Gubernur Jawa Tengah saya menyampaikan selamat datang pada Bapak Presiden berserta seluruh rombongan. Sugeng rawuh, matur nuwun rawuhipun, dan tentu saja saya ingin menyampaikan, tidak akan panjang juga, di tengah kerawan Bapak Presiden, rupa-rupanya pas bersamaan dengan acara Maulid Nabi di tempat Habib Lutfi. Temanya pun sangat menyejukkan buat kita. Bagaimana tadi Habib Lutfi menyampaikan, tema besarnya kita perkokoh persatuan kesatuan dalam rangka keutuhan NKRI. Dan tentu tadi Bapak Ibu hadirin semua sudah sepakat kita akan pertahankan itu,
Dan tentu hari ini dalam konteks yang paling mutakhir, persatuan kesatuan itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiane napa? Nembe kakeh kathah bencana. Ujiane napa? Kathah banjir. Mila menika dumateng Bapak Ibu sedanten, ayo kita saling gotong royong, kita saling tolong menolong agar tegaknya NKRI, tegaknya Pancasila ini bisa kita wujudkan dalam hal yang konkret. Saya sudah bicara dengan Bapak Presiden secara langsung, melaporkan kondisinya, bahkan kemarin turun dari kereta, Bapak Presiden berkenan untuk melihat bagaimana kondisi jalan raya. Kondisinya seperti itu Bapak Presiden, dan nampaknya ujian ini masih akan berlanjut. Mohon doanya Bib, dengan seluruh umat, mudah-mudahan cobaan ini bisa kita jalani dengan baik. Dan mudah-mudahan semua yang terkena bencana dalam ketabahan, dan semoga kita semua bisa gotong royong untuk membantu apa-apa yang menjadi kesusahan saudara-saudara kita. Tentu Bapak Ibu, sebagai pimpinan wilayah Gubernur Jawa Tengah, kami berkoordinasi dengan seluruh Bupati Wali Kota, sekaligus menyampaikan kepada para menteri yang hadir bagaimana kondisi yang terjadi di lapangan. Maka mudah-mudahan juga setelah selesai dari semuanya ini, kita sudah menghitung, kita cepat untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Mohon kiranya nanti dalam pelaksanaannya pun Bapak Ibu bisa bersama-sama membantu. Mana tugas ulama yang nanti harus dilaksanakan, tentu memberikan apa-apa yang baik dan harus dilaksanakan. Tugas kami sebagai umaro tentu akan melaksanakan juga fungsi-fungsi yang harus diberikan dalam hal ini, membereskan semua yang ada. Mohon kiranya nanti Bapak Ibu berkenan untuk bersama-sama kita semua bergotong royong membantu masyarakat. Saya sekali lagi menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Presiden beserta seluruh rombongan. Mudah-mudahan kehadiran Bapak nanti bisa memberikan pengayem-ayem kepada kita. Lahiriahnya banyak hal yang mesti kita selesaikan, batiniahnya keteduhan batin di antara rakyat dengan pemimpinnya, di mana bisa berdialog. Mohon kiranya nanti kepada Bapak Presiden bisa memberikan arahan kepada kita semua bagaimana kita menghadapi persoalan bangsa ini dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para menteri, Panglima TNI, Kapolri, yang saya cintai, Gubernur Jawa Tengah, yang sama-sama kita cintai dan muliakan, Al-Mukarram Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, dan para habaib, para ulama, para kiai, dan para santri, hadirin hadirat yang saya muliakan. Pada kesempatan yang amat baik dan semoga senantiasa penuh berkah ini, saya mengajak saudara semua untuk sekali lagi memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas perkenan, rahmat dan ridhonya kita semua masih diberikan kekuatan, kesempatan dan kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, dan pengabdian kita kepada umat, kepada masyarakat, dan kepada bangsa dan negara tercinta.
Kita juga bersyukur karena kita dapat kembali memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga peringatan ini juga membawa kebaikan bagi kita semua dan tentunya bagi bangsa dan negara tercinta. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau, insya Allah termasuk kita semua hingga akhir zaman. Al-Mukarram Habib Lutfi, sahabat saya, mewakili teman-teman yang datang dari Jakarta, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas prakarsa yang baik dan atas undangan kepada kami semua untuk bersatu dalam doa, dalam zikir, dalam tekad pada hari ini dan ke depan untuk memajukan kehidupan bangsa Indonesia, sekaligus apa yang menjadi tema besar, menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau bangsa Indonesia memiliki semangat dan tekad dan upaya seperti yang dicontohkan oleh Habib Lutfi selama ini, kita bersatu sebagaimana disampaikan Pak Gubernur tadi, kemudian bekerja keras bersama untuk membangun negeri, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia makin ke depan akan makin maju, makin aman, makin adil, dan makin sejahtera. Persatuan di atas segalanya. Kalau bangsa ini sungguh bersatu, apapun perbedaannya, apakah perbedaan karena agama, karena suku, karena etnis, karena bahasa, karena daerah, tetapi tetap bersatu, berikhtiar bersama, maka tidak ada persoalan seberat apapun, tentu dengan izin Allah, yang tidak bisa kita atasi. Saudara-saudara tahu bahwa sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, para pemimpin bangsa terus membangun negeri ini. Mulai Bung Karno, dilanjutkan Pak Harto, dilanjutkan Pak Habibie, dilanjutkan Gus Dur, dilanjutkan Ibu Megawati, sekarang saya lanjutkan, dan insya Allah akan dilanjutkan oleh presiden-presiden nanti, semuanya untuk membangun negeri ini. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan bukan hanya oleh pemimpin-pemimpinnya, meskipun peran pemimpin tetap penting, tetapi atas kebersamaan dan dukungan seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, negara kita sekarang ini oleh dunia makin dipandang sebagai negara yang memiliki perkembangan yang baik. Dunia mengakui. Namun demikian, meskipun kita sudah mencapai banyak hal, apakah di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang pertahanan dan keamanan, di bidang kesejahteraan, di bidang kebudayaan,
di bidang hubungan internasional, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan yang tidak kalah pentingnya, bidang kehidupan beragama. Tetapi tantangan dan permasalahan yang kita hadapi masih banyak. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Nah, pekerjaan rumah ini sekali lagi memerlukan persatuan dan kebersamaan kita. Rakyat Indonesia insya Allah akan makin sejahtera kalau kita terus membangun ekonomi kita. Ekonomi akan dapat kita bangun manakala negara ini dalam keadaan stabil, aman, dan damai. Oleh karena itu, mari seluruh rakyat Indonesia, utamanya saudara-saudara kami yang ada di Pekalongan dan Jawa Tengah ini, bergandengan tangan, bersatu padu untuk menciptakan keadaan Indonesia yang stabil, aman, dan damai. Menciptakan keadaan Indonesia yang sungguh bersatu. Indonesia atas dasar bangun negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia berdasarkan Pancasila. Indonesia yang menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Indonesia yang bersasanti Bhinneka Tunggal Ika, dalam arti meskipun kita berbeda-beda tapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Habib Lutfi, saya terharu, saya bangga, dan saya bersyukur dari bumi Pekalongan ini terus dihidupkan ajakan bagi bangsa Indonesia untuk terus bersatu, kemudian membangun masa depan yang lebih baik. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai dan saya banggakan, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita selalu diingatkan bahwa yang pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus nabi kita untuk menebarkan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Memperingati Maulid Nabi, kita juga patut berterima kasih kepada Rasulullah yang telah membimbing dan memimpin umat manusia dan dalam melaksanakan perubahan maha besar pada zamannya. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus mencontoh beliau, meneladani Rasulullah. Banyak sekali yang harus kita teladani. Misalnya, kita meneladani kepribadian Rasulullah, akhlaknya, moralnya, budi pekertinya, perilakunya, tutur katanya, dan sebagainya. Kita juga mesti meneladani Rasulullah karena beliau dengan arifnya memimpin bangsa yang majemuk tetapi tetap rukun dan bersatu. Memimpin Madinah dari zaman kegelapan menjadi zaman yang dipenuhi oleh cahaya iman. Beliau pemimpin terbesar di dunia. Kita wajib mencontoh memimpin bangsa yang berbeda-beda tetapi tetap rukun dan bersatu. Kita harus mencontoh Rasulullah karena Rasulullah meminta umat Islam menuntut ilmu, bekerja keras, tidak malas, tidak mengeluh sampai betul-betul masa depannya berubah. Banyak sekali yang harus kita contoh dan teladani dari Rasulullah. Oleh karena itulah, kalau kita ingin Indonesia kita maju, mari di satu sisi sebagai umat Islam kita mencontoh Rasulullah, karena semua bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Dan sebagai warga negara Republik Indonesia, marilah kita jalankan tugas kita sebagai warga negara yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya cintai dan saya banggakan,
Tadi Pak Gubernur mengingatkan kita bahwa bencana alam sedang terjadi di negara kita. Sebenarnya di seluruh dunia sedang terjadi bencana alam. Banjir itu terjadi di Eropa, di Asia, di Amerika Latin, dan banyak lagi negara-negara yang lain. Kebakaran hutan terjadi di Australia, badai salju terjadi di Amerika dan di Eropa. Allah sedang menguji umat manusia. Apakah kita pandai merawat alam kita, menjaga kelestarian alam kita? Karena kalau kita pandai dan arif menjaga alam kita, tentu kita bisa mengurangi bencana yang ada. Nah, ketika bencana datang, saya setuju dengan Pak Gubernur tadi, marilah kita bergandengan tangan untuk mengatasi masalah ini. Di Indonesia, misalnya di Sumatera Utara, masih ada bencana letusan Gunung Sinabung. Di Jambi dan di Bengkulu, di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ada banjir. Demikian juga di Sulawesi Utara dan di Maluku. Semua sedang mengatasi sekarang ini. Pemerintah pusat tentu memberikan bantuan sepenuhnya. Namun semua itu juga memerlukan kebersamaan di antara kita, masyarakat luas. Harapan saya, kita bisa mengatasi bencana ini dan kemudian kita melanjutkan pembangunan kita di berbagai bidang untuk hari esok yang lebih baik. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya kira itulah inti yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkaitan dengan semangat yang digelorakan oleh Habib Lutfi bin Yahya agar kita menegakkan NKRI dan bersatu membangun bangsa. Dan yang terakhir adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, tanah airnya luas, sejarah dan peradabannya tinggi. Kita memiliki potensi yang juga besar. Tahun-tahun terakhir dunia mengakui kemajuan kita. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan cita-cita para pendiri Republik Indonesia suatu saat di abad 21 ini benar-benar bisa menjadi bangsa yang maju, adil, dan makmur. Kalau bangsa lain bisa, bangsa Indonesia harus bisa. Kalau bangsa lain bisa maju, Indonesia bisa maju. Kalau bangsa lain bersatu membangun negerinya dan sukses, Indonesia juga bisa bersatu membangun negeri kita dan insya Allah sukses. Itulah saudara-saudara, marilah kita jalankan kewajiban kita sebagai umat hamba Allah. Marilah kita lanjutkan ibadah kita seraya memohon ridha Allah, dan marilah kita jalankan tugas kita sebagai warga negara Republik Indonesia, bersama-sama membangun negeri ini menuju masa depan yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padang bulan padange kaya rambulane sing awe-awe. Padang bulan padange kaya rina rambulane sing awe-awe ngelingake aja turu sore. Kene tak critani kanggo sebo mengko sore. Kene tak critani
kanggo sebo mengko sore. Keindahan bumi pertiwi terhias untaian mutiara. Keindahan bumi pertiwi terhias untaian mutiara. Pembangun bangsa yang sejati, harum namanya di Nusantara. Harum namanya di Nusantara. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Salatan daimatan bidawami mulkillahi. Jejak para pendahulu, sejarah saksi kehidupannya. Jejak para pendahulu terhias mutiara. Tersurat tersirat masa lalu, jadi bekal penerusnya. Jadi bekal penerusnya. Merah putih melekat di dada, disinari pancaran imannya. Merah putih yang keras, merah putih melekat di dada, disinari pancaran imannya. Dimanapun dia berada, tetap cinta Indonesia. Tetap cinta Indonesia. Merah putih melekat di dada, disinari pancaran imannya. Dimanapun ia berada, tetap cinta Indonesia. Tetap cinta Indonesia. Tetap cinta Indonesia. Tetap cinta Indonesia.